Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di sini untuk melanjutkan materi pembelajaran sosiologi. Semoga hari ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat di tengah kondisi pandemi yang masih belum menentu ya. Sebagai salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Kita melanjutkan materi minggu lalu tentang faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat. Sini saya akan mengulang sedikit tentang materi yang kita pelajari kemarin, bahwa beberapa faktor pendorong sosial itu ada di sekitar kita. Salah satunya adalah sikap mudah menerima hal baru. Ketika kita terbuka, ketika kita mau melihat ada hal baru di sekitar kita, itu akan mendorong kita untuk ingin tahu ya, orientasi kepada masa depan, kita punya pandangan yang maju, kita punya rasa optimis untuk melanjutkan kehidupan. Itu akan menjadi salah satu faktor pendorong. Kontak dengan budaya lain ya, ketika kita terbuka, ketika menerima hal-hal baru, biasanya kita akan terbuka ketika ada budaya-budaya di luar budaya kita sendiri masuk, sehingga kita mau menerima itu. Seperti ini banyak terjadi kalangan remaja ya. Jadi kalau ada budaya-budaya yang sekarang lagi ngetren tuh, ada K-pop, ada film-film India. Nah, itu kan kita suka meniru ya. Karena ada kontak dengan budaya itu, akhirnya terjadi perubahan sosial dalam pola interaksi remaja, meniru gaya hidup. Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, ini sama ya. Jadi kita ketika menghargai hasil karya orang lain, tidak membuli yang kemarin kita bahas, dan keinginan untuk maju, itu menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial, majunya sistem pendidikan. Nah, termasuk kita saat ini yang sedang belajar, ini adalah upaya kita untuk melakukan perubahan sosial di lingkungan kita. Penduduk yang heterogen, penduduk yang bermacam-macam, penduduk yang terdiri dari banyak suku, banyak bahasa seperti yang ada dalam masyarakat kita, ini menjadi juga faktor pendorong, karena kita akan berinteraksi tadi ya dengan orang yang bermacam-macam. Jadi kita tahu, oh orang Jakarta kalau berbicara pakainya lu gue. Nah, akhirnya kita tiru-tiru itu. Ada lagi budaya-budaya yang lain, gaya-gaya hidup masyarakat yang lain, karena keragaman di sekitar kita itu banyak, maka perubahan sosial akan terjadi lebih cepat. Orientasi kepada masa depan tadi ya, pandangan ke depan. Keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, ini di sini kan dorongan kita untuk merubah kondisi kehidupan kita yang tidak baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ketika ada keinginan itu, maka ada motivasi dalam diri kita untuk melakukan perubahan. Toleransi terhadap perilaku menyimpang, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, nah, kita mentoleransi itu. Misalnya contoh ketika di masyarakat pedalaman yang banyak tidak sekolah, anak-anak usia sekolah tapi tidak sekolah, kita menyadari itu ya. Kita harus fleksibel, jadi mengajar mungkin tidak bisa setiap hari seperti kita ketika belajar di sini. Itu mungkin mereka pada masa harus membantu orang tuanya berkebun, jadi mungkin mereka tidak sekolah. Kita toleransi itu agar tetap terjadi perubahan sosial. Sistem stratifikasi sosial terbuka. Ketika stratifikasi sosialnya terbuka, maka orang itu akan memiliki keinginan untuk memperbaiki status sosialnya, berubah dengan melakukan usaha-usaha sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Ini menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Penghambatnya, ini kebalikan dari faktor pendorong, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kalau tadi pendidikan yang maju, maka di sini perkembangan ilmu pengetahuannya terlambat. Entah karena kondisi daerahnya atau karena memang tingkat pemahaman penduduk yang masih rendah terhadap ilmu pengetahuan, maka di sana akan menghambat perubahan sosial. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain ya. Kalau tadi di faktor pendorong itu kita terbuka, di sini kita menutup. Nah, terjadi interaksinya menjadi
berkurang atau sangat terbatas sekali, seperti suku Baduy ketika mereka membatasi diri berinteraksi dengan orang di luar mereka, maka perubahan sosial dalam masyarakat menjadi lambat. Prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Nah, ini kalau masyarakat pedalaman ketika ada handphone gitu kayak barang, wah ini barang apa ini? Ini barang baru tapi belum bisa makainya. Nah, nanti akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan karena mereka tidak paham prasangkanya terhadap hal-hal baru itu apa ya? Prasangkanya yang muncul adalah prasangka yang negatif. Adat dan kebiasaan yang sulit dirubah ini sudah tertanam kuat, istilahnya ada fast interest. Jadi kan sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini, sudahlah biar begini-begini aja. Nah, masyarakat kita kan nggak makan asal ngumpul gitu. Biarlah nggak kerja atau kerja serabutan, yang penting di sini ketika ada program transmigrasi berpindah misalnya ya, pindah tempat tinggal untuk buka lahan usaha baru. Nah, kalau orang yang memegang adat istiadat yang kuat itu sulit untuk melakukan perubahan. Kepentingan yang tertanam kuat begitu juga sama ya, karena adat kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita sehingga kita tidak ada keinginan untuk berubah. Hambatan yang bersifat ideologis terkait dengan pemahaman sikap tradisional masyarakat. Nah, ini masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Contohnya di masyarakat kita masih ada seperti selamatan, kalau mau melakukan sesuatu harus ada selamatan dulu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang-orang tua, dengan orang tua kita, mereka menganggap sudah pokoknya ini harus dilakukan karena ini sudah turun temurun. Nah, itu sudah warisan dari mbah-mbahnya dulu. Nah, itu sulit untuk dirubah. Ketika ada rasa takut akan terjadi konflik, takut terjadi kegoyahan, maka di sana juga menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Agen berubah ini adalah pihak yang mempelopori atau merencanakan dalam melaksanakan perubahan sosial. Jadi sebagai penggerak, katalisator ya, yang mempercepat terjadinya perubahan sosial. Siapa? Bisa jadi dari masyarakat sendiri, tokoh-tokoh masyarakat, atau pemberi solusi, pembantu proses perubahan, ini yang mempercepat ya. Dan linker ini adalah penghubung. Orang yang menghubung bisa di sini menjadi agen perubahan sosial, tidak harus selalu individu, bisa juga terdiri dari sebuah kelompok sosial atau lembaga. Contohnya lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang menjadi penggerak masyarakat untuk berubah. Kalau di desa itu ada program PNPM itu yang digerakkan oleh LSM, oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu dikatakan sebagai agen perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Ada teori evolusi di sini, bahwa perubahan sosial dilihat sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap, mengalami perubahan kehidupan secara pelan-pelan, searah, berbentuk garis lurus, linier ya. Kalau siklus melihat perubahan sosial itu terjadinya secara berulang, berputar, seperti roda. Sudah pernah terjadi dulu tren masyarakat menggunakan celana model pensil gitu ya, tahun 80-an. Nah, sekarang muncul lagi di tahun 2020 menjadi tren lagi. Nah, itu yang dikatakan perubahan sosial siklus berulang. Kalau linier tadi, kalau di teori evolusi ini tidak terjadi secara berulang, tapi perubahannya pelan, bertahap. Oke, berikutnya adalah teori fungsional. Nah, di sini melihat perubahan sosial dalam fungsi-fungsi lembaga sosial di masyarakat. Jadi seperti saat ini ya, di tengah kondisi pandemi, pembelajaran tidak lagi dilakukan secara offline tapi kita online. Nah, maka di sini kan ada perubahan-perubahan, yang harusnya bertemu tidak bertemu, yang harusnya ke sekolah tidak ke sekolah, muncul goncangan-goncangan. Ada perubahan, nah kita harus pakai kuota internet lah, belajar online. Nah, itu kan menimbulkan masalah baru. Nah, ini akan memberikan perubahan sosial di masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna. Nah, karena saat ini memang harus menggunakan media, ini akhirnya pembelajaran kita terjadi ya seperti ini sekarang. Nah, maka di situ akan terjadi goncangan-goncangan ketika ada perubahan sosial. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Nah, ini pas sekali dengan kondisi
Oke, kita lanjutkan. Teori fungsional ini justru mengharapkan bahwa perubahan sosial itu tidak terjadi karena dianggap akan merusak struktur sosial yang sudah ada di masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya sudah siap dengan perubahan, maka itu bisa-bisa saja akan merubah fungsi tatanan kehidupan masyarakat. Kalau kondisi saat ini kita bisa melihat bagaimana dengan adanya COVID-19 sebagai salah satu faktor yang mendorong perubahan sosial terjadi secara cepat, maka ada masyarakat yang sudah siap untuk berubah, ada yang belum. Di sini muncul pergolakan, muncul ketidakseimbangan dalam masyarakat. Berikutnya adalah teori konflik. Teori konflik ini melihat bahwa ketidakadilan atau ketimpangan sosial menyebabkan pertentangan kelas. Ada perbedaan kepentingan sehingga muncul benturan-benturan. Terjadinya konflik kan ya, ketika ada kepentingan yang berbeda. Maka pertentangan antar kelas itu mampu mendorong masyarakat untuk berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketika masalah-masalah sosialnya bisa diselesaikan, konflik itu bisa diselesaikan, maka perubahan sosial akan terjadi di sana. Tapi kalau tidak, konflik itu justru akan merusak. Jadi satu sisi kadang konflik itu dibutuhkan agar masyarakat tersadar, oh ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kadang ada perlu benturan ya. Kalau kalian ingat di mata pelajaran sosiologi kelas 11, ketika belajar konflik, dampak positifnya dalam membangun kesadaran bahwa pihak yang berkonflik itu harus menguatkan hubungan. Di sana kalian bisa buka-buka lagi buku kelas 11-nya, kita bisa belajar lagi. Oke, untuk minggu ini kita akan melanjutkan tugas. Saya minta kalian untuk membuat penjelasan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat masyarakat ketika terjadi virus ini ya, COVID-19. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalian membuat penjelasan ya, membuat penjelasan apa saja faktor pendorong mempercepat perubahan sosial dan apa saja faktor penghambat perubahan sosial. Nah, perubahan sosialnya adalah munculnya virus ini ya, munculnya COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Situbondo. Kalian bisa sampaikan, nanti ditulis di bukunya, difoto, dikirim ke WA saya. Di nomornya saya share, ada nomor saya bisa dicatat mungkin 0852 3130 9316. Nanti kalau yang belum jelas bisa japri di beberapa grup kelas sudah ada nomor WA saya. Demikian penjelasan saya untuk minggu ini, kita akhiri. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.